Sahabat startup, kita kembali lagi di tema hari ini, peran penting dari servis bagi pelaku UKM. Nah, kita lanjutkan kembali kepada narasumber kita. Sudah banyak ya kita bahas ini, Bu. Ini yang paling seru ini tentang pelayanan after sales pelayanan ya. Nah, tapi setelah itu sih sebenarnya hal apa lagi yang harus dipentingkan ya, Bu Devi ya, bagi pelaku UKM? Ya, kalau pelaku UKM mau naik lagi one step ahead ya adalah membangun engagement. Membangun engagement. Itu one step ahead daripada yang tadi step-stepnya itu. Karena membangun engagement adalah bagaimana emosional brandnya customer itu melekat sekali sama merek yang kita punya. Jadi kemana-mana pasti kita, oh ya kesini aja deh ke Dapur Bunda. Mau cari apa? Ya udah kesini aja deh. Mereka tuh sudah tidak bisa lagi memikirkan yang lain. Alam bawah sadarnya dia sudah tertuju kepada situ. Gitu. Apa yang harus dilakukan sebenarnya kalau dalam hal membangun engagement itu? Nah, kalau membangun engagement, memang kita perlu profilingnya nasabah, mendekati nasabah sesuai dengan kesukaannya, dan kita benar-benar meleburkan diri, men-engage namanya kan itu melibatkan mereka ya di dalam activity kita. Misalkan dia hobinya main sepak bola. Ya udah, kita ngobrolin tentang sepak bola dan anytime kita datang mengundang dan kita terlibat dalam hobinya dia. Itu salah satunya membangun engagement. Nah, mungkin saya mau tanya ke Ibu Isma ini. Susah enggak hal itu dilakukan kira-kira, Bu? Kita kan mungkin sibuk ya, sebagai pelaku UKM kan sudah sibuk nih, urus ini, urus ini, belum lagi mungkin tugas kita di rumah sebagai ibu rumah tangga barangkali. Nah, pengalaman Ibu sendiri bagaimana? Kalau saya berusaha selalu berpegang kepada konsisten, komitmen, kemudian fokus, kemudian masalah time management. Itu. Nah, jadi pertama mengapa saya katakan komitmen? Let's say misalnya, cake-nya itu jam 12 ya selesai. Jadi apapun yang terjadi jam 12 dia sudah harus ready. Nah, dari sisi konsistennya saya tetap harus menjaga rasa. Ya, rasanya itu seperti ini, kemudian kualitasnya bagaimana, kuantitinya seperti apa. Nah, ketika saya memasarkan produk tersebut, saya taking order, di situ saya harus betul-betul fokus. Jadi betul-betul saya mengatur waktu. Pagi saya harus mengurus anak, nanti setelah jam sekian, kemudian saya promo. Nah, kemudian saya open PO jam berapa. Nah, itulah. Nah, itu yang membuat apakah ini Ibu Devi, apakah ini bisa membangun hal itu bisa juga menjadi customer engagement ya? Ada masalah konsisten, komitmen. Apakah hal itu masuk dalam konsep ini? Kalau itu salah satu yang mempertahankannya, karena nilai-nilainya kan, attitude-nya itu mempertahankan. Kalau membangun itu ada semacam kita memproses, ada action-action yang dimana engagement itu sangat-sangat benar-benar sudah merekom semuanya kita. Pokoknya dia ada di mana, ya sudah kesini aja. Kamu nggak usah kemana-mana, kesini aja. Nah itu dia saking engage-nya. Ya, ke Dapur Bunda aja, nggak usah kemana-mana. Gitu. Itu pentingnya. Nah, ini kan ada konsep inovasi juga kira-kira. Nah, apa yang untuk dalam hal servis ini, inovasi apa yang bisa Ibu share ke pelaku UKM dan seperti apa bentuknya? Nah, salah satu inovasinya adalah desain interiornya, gitu kan? Kalau misalkan kita masih konsep yang lama, ada contoh kayak warung-warung kopi di Makassar dengan pakai konsep yang lama, tertinggal nggak dengan sekarang resto and cafe di Makassar yang sudah desainnya semua ala-ala Eropa, ala-ala itu bagian dari inovasi. Itu bagian dari inovasi, konsep desain interiornya. Nah, kemudian cara melayaninya lagi. Dulu kan orang cuek aja, tidak terlalu keep in touch dengan cara service. Sekarang orang mau datang terus semuanya mata itu menuju kepada pelayannya gitu. Bagaimana kita bisa benar-benar nyaman berada di sini, convenience. Terus untuk inovasi ini, apa yang pertama kali harus pelaku UKM melakukan? Apa yang pemikiran apa ya? Dan inovasi yang seperti apa yang mungkin paling gampang dilakukan kira-kira dalam hal kaitan pelayanan? Nah, kalau berkaitan dengan pelayanan, kalau misalkan mereka kurang modal untuk mendesain interior lebih gitu kan, minimal dia melakukan hal-hal yang unik dulu, yang tidak ada di kompetitor lain gitu kan. Yang kedua, mereka harus lebih proaktif tadi, antusias dalam menghandle customernya. Gitu. Nah, mungkin saya ke Ibu Isma ini. Isma, selama ini
tadi kan diperkenalkan ada namanya konsep inovasi ya, pelayanan. Nah, dalam usaha Ibu, apa yang biasa Ibu lakukan untuk memberi inovasi bahwa pelayanan ini mungkin sedikit berbeda dengan pesaing? Oke, kalau untuk saya sendiri biasanya saya menambahkan ada value added di dalamnya. Value added. Iya, jadi value addednya itu contoh misalnya mereka customer saya memesan 3 kue. Oke. Jadi harapan ketika mereka menerima adalah 3 kue. Value addednya adalah saya menambahkan misalnya puding atau tambahan bonus-bonus kue seperti itu. Nah itu yang mereka beyond expectation ya, di luar daripada apa yang mereka harapkan. Nah kemudian satu lagi, customer saya itu banyak orang sibuk. Yang seperti tadi saya jelaskan bahwa saya beberapa customer saya jarang sekali bertemu dengan mereka. Mereka lebih banyak transfer, order dan lain sebagainya. Saya mencatat tanggal ulang tahun anak ataupun suaminya. Mengapa? Mereka sering lupa. Sehingga ketika mereka mengorder, mereka sendiri lupa. Nah, jadi ketika menjelang hari hanya, saya akan coba mengingatkan, mohon maaf ibu, bapak, anaknya sepertinya ulang tahun tanggal sekian kalau saya nggak salah. Apakah ingin memesan kue? Nah, di situ langsung ada personal touch di dalamnya. Mereka bilang, oh iya hampir lupa. Oke, saya pesan kue ini. Sehingga memberi pemasukan lagi bagi kita ya. Betul, jadi itu ada semacam value added-nya di dalamnya. Value added. Nah, ini menarik ya Bu Devi ya, konsep seperti ini. Nah, kalau Ibu Devi memandang sendiri dengan konsep seperti itu, misalnya memberi ucapan selamat ulang tahun, kemudian walaupun kepada anaknya misalnya, aspek psikologi bagi konsumen itu seperti apa, dan impactnya bagi kita itu apa nanti? Kalau kita menyebutnya itu layanan extra mile. Extra mile, layanan yang extra mile ya. Nah, dampaknya adalah menyentuh emosionalnya lagi. Seseorang yang sudah disentuh emosionalnya, pasti dia akan terikat batin dengan kita. Bahkan dia akan mempromosikan brand-brand dari kita, gitu. Jadi itu dalam konsep konsumen service extra miles ya. Layanan extra mile. Memberikan surprise atau kejutan-kejutan yang memorable, customer itu tidak bisa lupakan. Tapi apa sih yang menjadi hambatan bagi kira-kira pelaku UKM tidak seperti itu saat ini ya? Malas dan tidak mau melakukannya. Malas dan tidak mau melakukannya, dia fokus ke produksi. Dia nggak fokus ke pelayanan. Sementara produksi kita ini yang sebagai jantungnya ini ya service ya. Dia. Memang dalam konsep bisnis modern sekarang everything produk kita adalah service ya. Semua produk apapun itu. Nah, kira-kira kalau Ibu Isma sendiri kok masih ada waktu sih untuk berpikir seperti itu, kemudian melakukan hal seperti itu kira-kira menurut saya ya. Jadi seperti halnya mungkin handphone. Contoh mungkin dulu saya nggak perlu sebut brand ya. Ada satu handphone yang sangat terkenal sekali. Cuman karena mereka tidak inovasi, tidak inovatif, akhirnya mereka pelan-pelan kalah. Nah, jadi sekarang seperti tadi yang Ibu Devi jelaskan bahwa ada banyak sekali produk yang membuat kita bertahan dan membuat customer kita loyal adalah service-nya. Apa yang bikin beda sehingga mereka tetap kembali. Nah. Kekurangan saya di sini adalah saya hanya reseller. Tapi mengapa customer saya tetap kembali ke saya padahal saya bukan produsen? Itu yang menjadi pertanyaan besar ya. Saya juga mau jadi reseller setelah itu. Ikut ini saya jadi reseller. Ini menarik ini buat saya nambah-nambah. Dan memang baru-baru ketika saya menonton salah satu di stasiun TV yang sangat gencar itu adalah reseller. Gitu. Jadi kita memang tidak membuat tadi bagaimana memanfaatkan produk teman-teman di sekeliling kami. Jadi ada teman produknya sangat bagus, tapi mereka kurang inovatif, kemudian kurang aktif untuk berpromosi. Nah, alhamdulillah mungkin kalau dari saya banyak melihat di sosial media, di internet, mencari. Jadi ini salah, apalagi ditingkatkan. Ini ganti, ini. Pokoknya segala macam cara bagaimana caranya supaya customer kita tetap bertahan gitu. Karena perusahaan kita tidak akan pernah maju jika customer kita hilang. Seperti itu. Perusahaan kita tidak akan maju kalau customer hilang ya. Nah, Ibu Devi sendiri memandang seperti ini seperti apa konsepnya dalam
service, bahwa ini kan cuma reseller sebenarnya. Beda kalau produsen ya. Nah, kalau melihat kasus seperti ini, catatan apa yang bisa dipetik ya? Justru sekarang trennya adalah reseller, Pak. Reseller? Iya, reseller. Jadi orang ada yang seminar buat resellerin restoran ini, resellerin produk A, produk B, itu ada trainingnya untuk reseller-reseller ini, dan ini menumbuhkan perekonomian, Pak. Benar-benar orang juga, sekarang kan begini, Pak. Sekarang zamannya trennya orang tidak lagi mencari kerjaan di perusahaan, melamar, interview. Nah, orang sekarang ini kerjaannya di mana-mana, tinggal kita mau memilih yang mana. Jadi benar-benar meningkatkan lapangan pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi, itu bagusnya. Berarti akan ada juga kebutuhan bagaimana meningkatkan servis bagi reseller ya, konsultan meningkatkan servis bagi reseller. Ya, yang tadi tuh tatapnya yang dari awal yang kita bahas ya. Iya, baik. Saya harus ini dulu pemirsa, kembali dulu. Kita sama-sama menyaksikan iklan yang satu ini.